A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Sadah dengan NIM 2414070013. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa soal beserta pembahasannya dari beberapa materi yang akan saya lampirkan. Yang pertama yaitu dari materi geometri bangun ruang. Di sini terdapat contoh soal yang pertama yaitu 5 buah kubus dengan panjang rusuk 8 cm digabungkan menjadi bangun gabungan berikut. Tentukan A. Volume bangunan gabungan, B. Luas permukaan bangun gabungan. Cara penyelesaiannya di sini kita ketahui yaitu sisinya 8 cm dan mencari A yaitu volume gabungan, yaitu rumusnya 5 dikali, karena dia memiliki 5 buah kubus, jadi kita kalikan 5 dikali sisi kali sisi kali sisi, yang sama dengan 5 kali 8 kali 8 dikali 8, yang hasilnya 2560 cm kubik. Yang B, mencari luas permukaan gabungan, yang dimana rumus sebenarnya luas permukaan gabungan yaitu 6 kali S kuadrat. Karena di sini kita memiliki 5 buah kubus yang kita gabungkan, jadi sisinya yang kita jumlahkan cuma sisi luarnya saja, yang jadinya 20 dikali S kuadrat. 20 dikali 8 kuadrat sama dengan 20 dikali 64, yang dapat hasilnya 1280 cm kuadrat. Baik, materi selanjutnya ada contoh soal lagi tentang geometri bangun ruang. Dan di sini contoh soal yang kedua yaitu sebuah kerucut mempunyai jari-jari alas 20 cm, tinggi 45 cm, tentukan volume kerucut tersebut. Cara penyelesaiannya di sini kita ketahui alasnya dengan tingginya. Kita mencari volumenya, yang rumus volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, sama dengan 1/3 dikali pi kali r kuadrat dikali tinggi, yang sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 20 kali 20 kali 45, yang hasilnya mendapatkan 18.840 cm kubik kuadrat. Baik, selanjutnya materi kesejajaran dan kesebangunan. Di sini saya melampirkan contoh yang ketiga yaitu jika A, ABC, dan ADEF kongruen, panjang AC sama dengan 10 cm. BC 15 cm, sudut ACB sama dengan 65 derajat, DF sama dengan 10 cm, DE sama dengan 13 cm, dan sudut EDF sama dengan 70 derajat. Maka besar sudut DEF adalah dua segitiga penyelesaiannya yaitu dua segitiga kongruen jika sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudutnya yang bersesuaian dengan yang sama besar sudut DEF sama dengan 180 derajat dikurang 75 ditambah 65 derajat sama dengan 45. Jadi besar sudut DEF adalah 45 derajat. Baik, materi selanjutnya itu tentang satuan pengukuran. Di sini saya memberikan contoh yang keempat yaitu tentang jarak rumah ayah ke kantor 77 km. Ayah pergi ke kantor menggunakan motor. Setelah menempuh jarak 4 km, motor ayah mogok. Berapa meter lagi jarak yang harus ditempuh ayah agar sampai ke kantor? Penyelesaiannya yaitu jarak ayah ke kantor 7 km. Ayah sampai menempuh sejauh 4 km. 7 dikurang 4 sama dengan 3 km. Jadi 3 km ini sama dengan 3000 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh ayah agar sampai ke kantor adalah 3000 meter lagi. Selanjutnya materi tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Di sini saya melampirkan contoh yang kelima tentang yaitu Balkis. Balkis melakukan perjalanan dari kota A menuju kota C melalui kota B. Dari kota A ke kota B berangkat pada pukul 22 WIB dengan kecepatan 100 km per jam sampai di kota B pukul 45 WIB 45 menit. Di kota B, Balkis beristirahat selama 4 jam lewat 30 menit
dan langsung melanjutkan perjalanannya ke kota C dengan kecepatan yang sama, bagi sampai di kota C pada pukul 10.35 menit. Maka jarak kota A ke kota C adalah, di sini penyelesaiannya yaitu kota A ke kota B dengan kecepatan 100 km per jam. Lama perjalanan dari kota A sampai kota B dapat dihitung dengan pengurangan waktu berangkat ke tengah malam sebagai berikut, yaitu jam 24.00 dikurang 22.00, yaitu sama dengan jam 2. Lalu dari jam 00.45 menit dikurang jam 00 sama dengan 00:45, berarti di perjalanan selama 2 jam 45 menit. Lama perjalanan kota A ke kota B adalah 2 jam 45 menit, yang sama dengan juga 2,75 jam. Mencari jarak yaitu rumusnya kecepatan dikali waktu, yang sama dengan 100 dikali 2,75 jam, yang sama dengan 275 km. Kota B ke kota C sampai di kota B dari kota A pukul 00.45, istirahat di kota B selama 4 jam 30 menit, jadi berangkat menuju kota C pada pukul 5:15. Lama perjalanan dari kota B ke kota C yaitu 10:35 dikurang 5:15, yaitu jam 5:20. Lama perjalanan dari kota B ke kota C yaitu adalah 5 jam 20 menit. Waktunya sama dengan 5,3 jam. Jaraknya yaitu kecepatan dikali waktu, yaitu 100 dikali 5,3 jam, yang hasilnya dapat 530 km. Jadi jarak antara kota A ke kota C adalah 275 km ditambah 530 km, yang hasilnya 805 km. Baik, selanjutnya materi tentang penyajian data. Di sini saya lampirkan pertanyaan yang ke-6, yaitu berikut merupakan data minat dari 180 siswa terhadap 4 ekstrakurikuler di sekolah. Seni suara 90 derajat, seni tari 60 derajat, 35 siswa menyukai karate, dan sisanya suka pencak silat. Seorang siswa mengatakan ekstrakurikuler yang paling banyak peminatnya adalah seni suara. Apakah kamu setuju? Jelaskan dan buat diagram lingkarannya. Jadi penyelesaiannya, saya tidak setuju dengan siswa yang mengatakan ekstrakurikuler paling banyak peminatnya adalah seni suara. Berikut penjelasannya. Karena seni suara 90 derajat yaitu sama dengan 90 derajat dikurang 360 derajat dikali 180, yaitu sama dengan 45 siswa. Seni tari 60 derajat sama dengan 60 dibagi 360 dikali 180, yang sama dengan 30 siswa. Karate sama dengan 35 siswa. Pencak silat sama dengan 180 dikurang 45 ditambah 30 ditambah 35, sama dengan 70 siswa. Jadi, yang paling banyak peminatnya adalah pencak silat, yaitu 70 siswa. Di sini saya lampirkan yaitu diagram lingkarannya yang bisa kita lihat. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang ukuran pemusatan data. Di sini saya melampirkan soal yaitu nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 6,9. Jika dua siswa baru yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas tersebut menjadi 6,8. Banyaknya siswa semula adalah penyelesaiannya, yaitu misalkan X adalah jumlah siswa semula, jumlah nilai semua siswa semula adalah 6,9X. Ketika dua siswa baru dengan nilai 4 dan 6 ditambahkan, jumlah total siswa menjadi X ditambah 2. Jumlah nilai siswa sama dengan semula ditambah yang baru adalah 69X ditambah 4 tambah 6 sama dengan 69X tambah 10. Rata-rata baru adalah 6,8, jadi kita dapat menulis persamaannya, yaitu 6,9X ditambah 10 per X ditambah 2 sama dengan 6,8. Sekarang kita selesaikan untuk X, yaitu 6,9X ditambah 10 sama dengan 6,8 dalam kurung X ditambah 2.
6,9x ditambah 10 sama dengan 6,8x ditambah 13,6. Yang sama dengan 6,9x dikurang 68x sama dengan 13,6 dikurang 10. 0 sama dengan 0,1x yang sama dengan 3,6. X sama dengan 3,6 dibagi 0,1 yang hasilnya X yaitu 3,36. Mari kita periksa apakah jawaban kita benar. Jumlah siswa semula 36. Jumlah nilai semula 69 dikali 36 dapatnya yaitu 248,4. Jumlah siswa baru yaitu 36 ditambah 2 sama dengan 38. Jumlah nilai baru yaitu 248,4 ditambah 4 tambah 6 sama dengan 258,4. Rata-rata baru yaitu 258,4 dibagi 38 yaitu hasilnya 68. Rata-rata baru sesuai dengan informasi yang kita berikan. Jadi hasilnya yaitu banyak siswa semula yaitu 36 siswa. Sekian penjelasan materi dari video ini yang saya sampaikan.